Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi plastik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga.
Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena hari ini mereka berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Kita dapat mempelajari tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Edo mengetahui bahwa makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Benny mengetahui jenis wayang asik dari negara Brunei. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mengetahui informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke area pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Untuk kolom ini silakan diisi sesuai dengan minat kalian, dan tentunya berikan alasannya yang tepat. Tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Yang pertama, kita perlu belajar tentang negara-negara tetangga. Kemudian yang kedua, kita mencari informasi tentang peranan ASEAN. Yang ketiga, kita bisa melihat produk-produk kreatif dari negara-negara ASEAN. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua, ikut berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam kerjasama sektor industri. Dan yang keempat, peran aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cendera mata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Diskusikan jawaban pertanyaan di atas dalam kelompok.
Tuliskan hasil diskusimu. Di sekitar kita, magnet dapat kita temukan pada alat-alat rumah tangga. Misalnya pada ujung gunting ataupun pada pintu lemari es. Magnet merupakan suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Apa itu magnet? Apa saja jenis magnet? Dan lain-lain. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan salah seorang temanmu. Minta temanmu tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan magnet yang telah disediakan oleh gurumu. Pada gambar ini ada beberapa jenis magnet. Yang pertama, magnet batang. Kemudian ada magnet silinder, ada magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U menunjukkan kutub utara, sedangkan simbol S menunjukkan kutub selatan. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang berbentuk persegi panjang. Magnet silinder berbentuk tabung. Magnet jarum berbentuk seperti jarum dengan dua ujungnya yang runcing. Magnet ladam berbentuk huruf U dan magnet lingkaran berbentuk lingkaran. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Formulir A. Formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Identitas diri, nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Jenis lomba yang diikuti. Tanda tangan nama lengkap. Kemudian pada formulir B, formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Ada nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa. Kemudian ada pilihan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Nama, umur, kelas, alamat, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A berisi lebih lengkap, sedangkan formulir B isinya lebih sedikit. Apa tujuan dari formulir A? Formulir A digunakan untuk pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Apa tujuan dari formulir B? Formulir B digunakan untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena kita perlu mengisikan data-data diri kita sebelum mengikuti sebuah kegiatan. Kapan kita mengisi formulir?
Formulir biasanya diisi sebelum kita mengikuti sebuah kegiatan atau acara. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir merupakan sebuah kertas yang berisi pertanyaan resmi yang harus diisi. Demikian pembelajaran kelas 6 tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.